Baik, kita akan kembali pertanyaan berikutnya. Datanya dari Aina Ahmad Rizkillah dari Desa Tanjung Atap, Sumatera Selatan. Masya Allah. Pertanyaannya Ustaz, pertanyaannya adalah izin bertanya Habib, jika tidak ada air dan debu yang memenuhi syarat, apakah boleh sholat li hurmatil waqt? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana maksudnya sholat qada yang dimaafkan? Kemudian yang ketiga, zikir apa yang selalu diucapkan Sayyidil Habib Umar? Bagaimana agar hati kita tidak putus dalam berzikir, katanya Habib. Jika tidak ada air dan debu yang memenuhi syarat, apakah boleh sholat di hurmatil waqt? Pertama, memang fuqaha menulis hal itu, ya. Jika tidak ada air dan tidak ada debu, maka kita tetap wajib sholat di hurmatil waqt. Ketika nanti ada air atau debu, maka diulangi lagi sholat itu. Tapi kita sulit memberi contoh gambaran tidak ada air dan tidak ada debu. Di mana itu tempat? Tempat mana itu nggak ada air, nggak ada debu itu? Mungkin di penjara, kemudian lingkupnya, ruangannya semuanya najis, umpamanya seperti itu. Tapi hal itu sulit sekali. Bahkan sebagian ulama ketika bermasalah dengan debu, ya. Nah, kita lihat sendiri sebagian salihin itu ketika nggak boleh kena air dan matanya nggak boleh kena debu. Gimana caranya? Nah, dia nggak sholat di hurmatil waqt, tapi dia mengambil pendapat di mana tayamum itu tidak harus ada debu. Ada pendapat yang mengatakan tayamum itu di atas semua yang keluar dari bumi. Sehingga mereka ngambil batu dan batunya itu dicuci bersih, kemudian dilap dan dijadikan dia tayamum di batu itu. Jadi nggak ada debunya sama sekali, dia tayamum dengan batu itu. Dan ini ada pendapat dari Sa'id dan Thayyibah. Imam Syafi'i mengatakan turab lahu ghubar thayyibah tahura. Debu tanah yang ada debunya yang suci. Tapi sebagian pendapat adalah semua yang keluar dari bumi, batu pun itu sa'id, karena sa'id itu masa'ada, yang di atas. Maka daripada li hurmatil waqt, lebih bagus ngambil pendapat ini yang pakai batu walaupun nggak ada debunya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana maksudnya sholat qada yang dimaafkan? Qada itu mengakhirkan sholat di luar waktunya, namanya qada. Orang nggak sholat zuhur sampai datang waktu asar, maka dia sholat zuhur qadaan. Orang sholat subuh sampai nggak sholat subuh sampai terbit matahari, maka dia sholat qadaan, karena dia sholat setelah waktunya keluar. Qadaan ini ada kalanya berdosa, ada kalanya tidak berdosa, sama-sama qada. Qadaan yang berdosa dia akhirkan dengan sengaja, dia akhirkan sampai habis waktunya, maka dia wajib sholat dan haram, dan dia berdosa. Qadaan dan haram. Qadaan yang nggak berdosa, dia ketiduran, dia lupanya karena ada acara sampai lupa, ada tamu lupa nggak sholat sampai adzan asar, ya Allah belum sholat zuhur. Ini sholat zuhur qadaan tapi nggak dosa karena lupa. Kemudian ada pendapat juga kita temukan di fatwa Syekh Muhammad Al-Yamani, bagi orang yang perjalanan musafir, dia mengakhirkan sholat. Anggap sholat maghrib kan waktunya sempit, dia dalam perjalanan, maka dia akhirkan, dia jamak takhir nanti sholat maghrib di waktu isya. Dan niatnya waktu dia dalam perjalanan dari Surabaya ke Probolinggo umpamanya. Kemudian dia nggak sempat sholat
di jalan itu sampai ke rumahnya. Maka gimana sholatnya ini? Jelas isyaknya adaan dan dia sholat di tempatnya, nggak ada masalah karena sampai waktu isya. Maghribnya gimana? Maghribnya sekarang jadi qadha karena bukan musafir lagi. Terus gimana nih? Qadha tapi nggak dosa, fala itsma alai. Karena dia waktu niat takhir dalam perjalanan, belum sempat sholat sampai di rumahnya, maka dia sholat maghrib qadhaan tidak dosa, kemudian sholat isya adaan. Yang ketiga, zikir yang selalu diucapkan Sayyidi Habib Umar, bagaimana agar kita tidak putus dalam berzikir. Sayyidi Habib Umar, kalau kita lihat beliau itu berzikir dengan bermacam-macam zikir. Beliau manfaatkan semua waktu dengan zikirnya. Ketika ada wirid yang khusus beliau baca istiqamah, seperti ba'dal fajar wiridul latif, ba'dal duhur hizib nasr, ba'dal asar hizib bahar, kemudian istighfar sebelum maghrib, ba'dal maghrib ratibul haddad, sakran, nawawi, dan qiyamul lail. Ada wiridan-wiridan khusus yang terkumpul di Khulasah Madad Nabawi. Kemudian selain itu beliau manfaatkan dengan qasidah, dengan baca kitab, dengan baca Quran. Itu yang selalu kita lihat dalam perjalanan beliau, dalam keadaan beliau. Kita tidak melihat, Allah alam, kita melihat beliau melazimi satu zikir gitu, kita tidak melihat itu, tapi yang kita lihat beliau mengambil dari semua zikir tadi itu. Mungkin ada zikir yang beliau baca yang kita nggak tahu, tapi beliau selalu menyuruh kita untuk memperbanyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena setiap zikir itu ada sirnya yang tidak ada di zikir yang lain. Salawat kepada Nabi ada sirnya, ada rahasianya dari Allah. Istighfar ada rahasianya dari Allah. La ilaha illallah ada rahasianya dari Allah. Al-Quran ada rahasianya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas beliau termasuk ulama salihin yang tidak mau ada waktu yang terbuang. Setiap waktu ada kegiatan agama di situ. Kalau enggak baca Quran, ya baca hizib, ya baca kitab atau qasidah. Nah. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. Insyaallah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaallah makmur dengan salat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.